Bab 267. Wanita kejam. Setelah menutup telepon, Jerry yang merasakan amarah yang tak tertahankan di dalam hatinya. Sekarang, dia hampir yakin kalau Yuri Zhou dan Marcelia Zheng ada hubungannya dengan kecelakaan David Qin. Hanya saja, belum ada bukti. Jika sesuatu terjadi pada David Qin kali ini, dan benar-benar Yuri Zhou yang melakukannya, dia harus bagaimana? Dia tidak takut untuk bertindak kasar pada Yuri Zhou, tetapi Lexi Qin tidak akan bisa menerimanya. Jika mereka mengetahui bahwa ibu mereka ingin membunuh ayah mereka tidak dapat menerima kenyataan kejam ini, bukan? Tuan Yang, apakah kamu punya petunjuk? Yoshua Guan bertanya dengan hati-hati, sejak Jerry yang menjawab panggilan telepon, ekspresinya tampak berubah. Jerry yang menjawab dengan ringan, tidak. Meski mendapat beberapa petunjuk, Jerry yang sama sekali tidak senang. Dia bahkan ragu, haruskah dia terus menyelidiki masalah ini? Pada saat yang sama, di rumah sakit rakyat Jiangsu. Di kamar pasien VIP, hanya ada Yuri Zhou dan David Qin. Yuri Zhou memandangi David Qin yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan jijik. Beberapa hari setelah kecelakaan David Qin, untuk mengesankan Lexi Qin dan Yumi Qin, Yuri Zhou dengan hati-hati memotong kuku David Qin, menggosok tubuhnya, dan bahkan menggantikan popok. Sejak Lexi Qin dan Yumi Qin pergi bekerja, apakah Yuri Zhou masih akan membantu David Qin menggosok tubuhnya? Bahkan popoknya diganti secara kasar sebelum Lexi Qin dan Yumi Qin datang. Nyawamu sangat hebat, kamu sudah dipukuli sangat keras, tapi kamu masih hidup. Tapi itu tidak masalah. Bahkan jika kamu masih hidup, kamu pasti akan mati. Ketika sudah bisa keluar dari rumah sakit, aku bisa memiliki kesempatan untuk kembali ke puncak awan. Selanjutnya, giliran Jerry Yang. Selama dia mati, seluruh puncak awan akan menjadi milikku. Wajah Yuri Zhou penuh dengan kekejaman, dia merasa tidak senang dengan David Qin sekarang. Dia tiba-tiba bergegas maju, menamparkan wajah David Qin, dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak akan menceraikanku? Kemudian tamparan lain lagi, apakah kamu tidak takut aku akan merampok villa? Bertarunglah denganku, bisakah kamu bertarung? Sekarang hanya terbaring di tempat tidur. Selama sisa hidupku, mari lihat apakah kamu berani mengancamku lagi. Yuri Zhou menamparkan 5 atau 6 kali berturut-turut, sampai wajah David Qin memerah dan bengkak. Seperti tubuh David Qin yang dipenuhi memar, semuanya adalah mahakarya Yuri Zhou. Beberapa hari ini, dia dan David Qin terus di kamar pasien dan dia akan memukuli David Qin beberapa kali sehari. Setiap kali David Qin dipukuli, dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia telah menyelidiki kapan waktu terbaik untuk menindas David Qin. Sekarang adalah waktu kerja. Lexi Qin dan Yumi Qin tidak mungkin muncul, dan ini juga waktu terbaik baginya untuk menindas David Qin. Setelah menindas David Qin, dia berbaring di ranjang samping menyalakan TV dan mulai menonton, tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa David Qin, yang tidak bergerak di ranjang rumah sakit di sampingnya, tiba-tiba menggoyangkan kelopak matanya dan sedikit menggerakkan jarinya. Tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi TV masih menyala, Yuri Zhou tertidur di ranjang rumah sakit sampingnya. Meski tinggal di rumah sakit, hidupnya lebih baik daripada di rumah sewaan. Lexi Qin dan Yumi Qin akan membeli banyak makanan lezat untuk Yuri Zhou setelah pulang kerja setiap hari. Pada saat ini, pintu kamar pasien tiba-tiba didorong terbuka. Mendengar suara pintu terbuka, Yuri Zhou tiba-tiba terbangun dan duduk dari ranjang rumah sakit. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Jerry Yang, dia menghela nafas lega, dan berkata dengan marah, mengapa kamu ada di sini? Putriku bekerja keras untuk menghasilkan uang, tetapi kamu berkeliaran sepanjang hari tanpa bekerja. Lexi Qin benar-benar memiliki kehidupan yang sulit, mengapa dia berakhir dengan sampah sepertimu? Yuri Zhou berkata dengan sinis. Dia ingin hidup di atas puncak awan, tetapi menurutnya, selama Lexi Qin mau, itu akan baik-baik saja.
Sedangkan Jerry Yang, dia tidak peduli sama sekali. Jerry yang meliriknya dengan dingin, dan tiba-tiba bertanya, pagi ketika ayah mengalami kecelakaan, apa yang diminta Marcelia Zheng darimu? Yuri Zhou masih berpikir tentang bagaimana menghina Jerry Yang, tetapi ketika Jerry yang bertanya kepadanya tentang hari ketika David Qin mengalami kecelakaan, dia panik. Apa maksudmu? Seketika, Yuri Zhou menahan kepanikan di hatinya, dan meraung pada Jerry Yang, dia adalah keponakanku, sudah lama tidak bertemu dengannya, dia hanya ingin datang dan melihatku, apa hubungannya denganmu? Jika aku ingat dengan benar, pada hari kecelakaan ayah, seharusnya sudah beberapa hari sejak terakhir kali kalian bertemu, kan? Jerry yang berkata dengan sinis, hanya tidak berjumpa selama beberapa hari, tapi dia sudah merindukanmu. Kapan hubungan kalian menjadi begitu baik? Jerry yang tolong bicara dengan jelas, apa maksudmu sebenarnya? Aku bertemu keponakanku, apakah kamu keberatan? Selain itu ini adalah urusan keluargaku, apa hubungannya denganmu? Wajah Yuri Zhou penuh amarah, dia meraung ke arah Jerry Yang. Jerry yang mencibir, aku hanya bertanya dengan santai, mengapa kamu begitu panik? Mungkinkah kamu telah melakukan sesuatu yang salah? Menurutmu siapa yang salah? Yuri Zhou memang sangat panik dan terlihat sangat marah, tangannya menggenggam erat sudut bajunya. Dari segi psikologis, ini pertanda panik. Tindakan kecilnya ini semua dilihat oleh Jerry Yang. Sebelum ada bukti, Jerry yang tidak akan benar-benar memberesi Yuri Zhou. Bagaimanapun, wanita ini adalah ibu Lexi Qin, jika dia dipaksa memberesinya tanpa bukti, Lexi Qin mungkin tidak mau. Jerry yang baru saja menyelidiki, tetapi menilai dari reaksi Yuri Zhou, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa masalah David Qin, bahkan jika dia tidak menghasutnya di belakang, dia masih ada hubungannya dengan itu. Ayah, cepatlah pulih, aku sudah menemukan spesialis terbaik, dan mereka akan datang untuk merawatmu dalam beberapa hari. Aku yakin kamu akan bangkit dalam waktu singkat. Jerry yang duduk di samping David Qin, memandangnya dan berkata. Yuri Zhou yang berada di samping, menjadi semakin bingung ketika mendengar kata-kata Jerry Yang. Jika David Qin benar-benar bangkit, bukankah semua usahanya sebelumnya akan sia-sia? Dalam beberapa hari terakhir untuk melampiaskan amarahnya, dia memukul David Qin dan mengatakan banyak kata-kata kasar kepada David Qin, yang juga menunjukkan bahwa David Qin dipukul olehnya. Selama David Qin bangun, kebenaran akan terungkap. Memikirkan hal ini, hati Yuri Zhou dipenuhi rasa takut dan gelisah. Setelah Jerry yang berbicara dengan David Qin sebentar, dia bangkit dan pergi. Begitu dia pergi, dia menelepon, atur orang untuk merawat ayah mertuaku, dan diam-diam menjaganya. Baru saja dia mengatakan bahwa para ahli akan segera datang untuk merawat David Qin. Jika apa yang terjadi pada David Qin benar-benar dilakukan oleh Yuri Zhou, dia pasti akan bertindak. Benar saja begitu Jerry yang pergi, Yuri Zhou menelepon Marcelia Zheng. Marcelia gawat, Jerry yang tahu bahwa kamu datang mencariku hari itu, dan mengatakan bahwa dia menemukan seorang ahli yang dapat menyembuhkan David Qin. Bukankah kamu selalu ingin membunuh Jerry Yang? Lakukan dengan cepat, jika tidak, rencana kita akan hancur. Suara Yuri Zhou penuh dengan kepanikan. Marcelia Zheng berkata dengan marah, kamu sendiri yang mengatakannya. Selama aku menyerahkan uangnya, sisanya serahkan padamu. Aku telah memberimu 800.000 RMB. Sekarang David Qin masih belum mati, dan Jerry yang masih hidup dan sehat. Sekarang kamu menyuruhku, menemukan cara untuk membunuh Jerry Yang. Marcelia, jangan marah. Kamu sangat paham dengan situasi Bibi sekarang. Aku benar-benar tidak punya apa-apa sekarang, dan aku benar-benar tidak berdaya sekarang, jadi aku meminta bantuanmu. Yuri Zhou tampak panik, dan berkata dengan cemas, kita hanya bisa aman jika Jerry yang mati. Marcelia Zheng tidak berbicara, dia terdiam untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, kamu juga mengatakan bahwa jika David Qin bangun, ini akan terungkap, jika itu masalahnya buat David Qin mati. Bukankah kamu di sisinya sekarang? Seharusnya mudah membunuhnya, kan?
Dia sudah tidak berdaya, bahkan jika kamu membunuhnya, tidak ada yang akan mengira kamu yang melakukannya. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 268. Akting Ibu. Mendengar kata-kata Marcelia Zeng, seluruh tubuh Yuri Zhou gemetar. David Qin menjadi seperti sekarang ini karena dia menyuruh seseorang untuk melakukannya. Jika sesuai rencananya, David Qin akan ditabrak mobil sampai mati, tetapi dia dipukuli seperti sekarang. Tetapi mempekerjakan seorang pembunuh untuk membunuh seseorang dan membunuh orang sendiri adalah dua hal yang berbeda. Marcelia Zeng memintanya untuk membunuh David Qin. Marcelia, aku tidak berani. Yuri Zhou melirik David Qin yang terbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit, seluruh tubuhnya gemetar. Apakah kamu pikir kamu punya pilihan sekarang? Marcelia Zeng berkata, begitu David Qin bangun, fakta bahwa kamu menyewa seorang pembunuh untuk dibunuh akan terungkap. Pada saat itu, kamu hanya akan mati. Apakah kamu ingin melakukannya atau tidak, itu terserah kamu. Bagaimanapun, sudah tidak ada hubungannya denganku. Marcelia Zeng katakan dengan jelas, apa maksudmu itu tidak ada hubungannya denganmu? Yuri Zhou mendengar arti dari kata-kata Marcelia Zeng, karena dia ingin lepas dari masalah ini. Kamulah yang berinisiatif untuk datang kepadaku, meminta uang kepadaku, dan ingin membunuh David Qin. Bahkan jika masalah ini benar-benar ada hubungannya denganku, aku dapat mengatakan bahwa kamu meminjam uang dariku. Aku tidak tahu apa-apa tentang hal-hal lain. Marcelia Zeng berkata dengan dingin, selain itu, David Qin ditabrak mobil, karena kamu menyewa seseorang untuk melakukannya. Apa hubungannya denganku? Demi keberadaanmu sebagai bibiku, aku ingin mengingatkanmu bahwa menyewa seorang pembunuh untuk membunuh adalah kejahatan serius. Bahkan jika tidak dihukum mati, itu setidaknya penjara seumur hidup. Jika kamu bertekad untuk membunuh David Qin sekarang, kamu masih bisa lolos begitu saja, tetapi begitu dia bangun, kamu akan menghadapi penyiksaan. Hukuman mati. Hukuman penjara seumur hidup. Ada raungan di otak Yuri Zhou, mendengar dua kejahatan ini. Dia ingin membunuh David Qin sebelumnya, hanya karena ingin kembali ke puncak awan, jadi memiliki ide gila di kepalanya. Sekarang setelah mendengar kejahatan Marcelia Zeng, dia menyadari betapa bodohnya dia. Marcelia, jangan menakuti Bibi. Bibi memohon padamu, tolong bantu Bibi. Oke. Aku tidak berani melakukan apapun, aku benar-benar tidak berani. Yuri Zhou menangis. Bibi, aku tidak bisa berbuat apa-apa, jika aku benar-benar dapat menemukan seseorang untuk membunuh Jerry Yang, apakah aku masih akan meminta bantuanmu? Marcelia Zeng berpura-pura tenang dan berkata, oke Bibi, aku sudah mengatakan semua yang perlu aku katakan. Kamu yang memutuskan apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya denganku. Marcelia, Marcelia. Yuri Zhou buru-buru berteriak beberapa kali, tetapi Marcelia Zeng sudah menutup telepon. Dia memiliki wajah kusam, merasa seluruh tubuhnya lemas, dia duduk di sofa dan menatap kosong ke arah David Qin di ranjang rumah sakit. Kata-kata yang diucapkan Marcelia Zeng memenuhi pikirannya. Apa yang harus kulakukan? Yuri Zhou menggosok kepalanya dengan kuat, matanya penuh ketakutan. Seketika dia ingat apa yang dikatakan Jerry Yang kepada David Qin barusan. Dia berkata bahwa ahli terbaik telah ditemukan, dan mereka akan datang untuk merawat David Qin dalam beberapa hari ke depan, ada harapan besar untuk sembuh. Memikirkan hal ini, Yuri Zhou akhirnya mengambil keputusan, bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan David Qin bangun. Begitu orang memiliki pikiran jahat, mereka akan menjadi sangat gila. Yuri Zhou yang baru saja ketakutan, sekarang memiliki mata merah penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia berjalan menuju David Qin selangkah demi selangkah. David Qin, jangan salahkan aku, jika kamu tidak mati, hari kamu bangun akan menjadi akhirku. Oleh karena itu kamu harus mati. Saat kamu mati, aku tidak perlu khawatir lagi. Rahasia di antara kita terungkap. Saat itu,
aku akan kembali ke puncak awan dan menikmati kejayaan dan kekayaan. Wajah Yurizo penuh kegilaan dan keganasan, dia tiba-tiba mengambil selimut dan membantingnya ke kepala Davidkin, menutupi mulut dan hidung Davidkin dengan kedua tangan. Klik. Saat dia menekan mulut dan hidung Davidkin dengan tangannya, pintu kamar pasien tiba-tiba terbuka. Seperti kelinci yang ketakutan, Yurizo dengan cepat menarik tangannya, melemparkan dirinya ke tubuh Davidkin, dan berteriak, "David, kapan kamu akan bangun? Jangan tidur, bangun dan lihat aku oke. Apa yang harus aku lakukan jika kamu benar-benar tertidur sepanjang waktu?" Reaksi Yurizo sangat cepat, dan dia tidak peduli siapa yang datang, dia hanya melemparkan dirinya ke tubuh Davidkin dan menangis dengan keras. Orang yang tidak tahu mengira dia sangat mencintai Davidkin. "Bu, jangan menangis." Suara Lesikin tiba-tiba mengingatkannya. Dia berjalan ke ranjang rumah sakit Davidkin, memeluk Yurizo dan berkata, "Bu, jangan khawatir, ayah akan baik-baik saja." Melihat Lesikin, Yurizo menghela nafas lega. Dia hampir mati ketakutan sekarang, tapi yang membuatnya bingung adalah seharusnya selama jam kerja pada saat ini, mengapa Lesikin datang ke sini. Yurizo berpura-pura menangis. "Lesi, bukankah kita sudah setuju? Kamu bisa pergi bekerja dengan tenang, dan bisa menjenguk ayah setelah pulang kerja. Aku akan menjaga ayahmu di sini," kata Yurizo. Lesikin menggosok mata merahnya, memandang Yurizo dan berkata, "Bu, terlalu sulit bagimu untuk tinggal di rumah sakit sendirian. Yumikin dan aku tidak sibuk baru-baru ini, kami telah mendiskusikannya, kami akan bergiliran untuk menggantikanmu." "Ah, bagaimana bisa begitu? Pekerjaan itu penting, ayahmu biar aku saja yang menjaganya. Bahkan jika kalian ada di sini, itu tidak berguna. Kamu berada dalam posisi yang tinggi sekarang hingga banyak orang mengincar posisimu. Sayang sekali jika seseorang benar-benar mengambilnya. Dengarkan apa kata ibu, ada baiknya ibu yang menjaga sendiri. Kamu dan Yumi bisa pergi bekerja dengan tenang. Aku ada di sini." Ketika dia mendengar bahwa Lesikin dan Yumikin datang ke rumah sakit secara bergiliran, Yurizo menjadi cemas. Dia sedang ingin membunuh Davidkin sekarang. Jika Lesikin dan Yumikin datang, kemungkinan dia bisa melakukannya akan semakin kecil. Lesikin menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tegas, "Bu, jangan bujuk aku, Yumi dan aku sudah membuat keputusan. Selain itu, pekerjaan tidak sepenting ayah. Bukankah dokter juga mengatakan bahwa kita membutuhkan kerabat kita untuk menemani?" "Tidak." Yurizo berkata dengan tegas, "Kamu harus mendengarkan aku tentang masalah ini. Kamu bisa pergi bekerja dengan tenang, dan aku akan menemani ayahmu." Reaksi Yurizo agak berlebihan, bahkan Lesikin pun sedikit terkejut. Lesikin memfokuskan matanya dan berkata, "Bu, ayah sudah seperti ini sekarang, meskipun kita berada di perusahaan, bagaimana bisa bekerja dengan tenang? Jangan khawatir, perusahaan baik-baik saja." Yurizo tidak tahu, tapi Lesikin pasti tahu apakah itu grup Sanhe atau grup Yanchen. Pemimpin sebenarnya adalah Jerry Yang. Siapa yang dapat mengambil posisinya dan Yumikin? "Lesi, aku di sini menjaga ayahmu, kamu masih khawatir?" Yurizo tiba-tiba tampak seperti akan menangis, dan bertanya sambil terisak. "Bu, bagaimana aku seperti itu?" kata Lesikin buru-buru. "Kamu tidak percaya padaku?" Air mata Yurizo jatuh dan dia menangis. "Kamu sama seperti suamimu yang tidak berguna, berpikir tidak ada gunanya aku tinggal di sini, kan?" "Bu, apa yang dikatakan Jerry Yang?" tanya Lesikin. "Akhir-akhir ini, aku telah mengawasi ayahmu siang dan malam, menggosok tubuhnya, mengganti popoknya, memeriksa apakah dia bernapas. Tapi apa yang terjadi? Tak satu pun dari kalian yang mengkhawatirkanku. Aku terlalu lelah, aku tidak menyangka akan tertidur, tetapi ketika Jerry yang melihatnya, dia bertanya apakah aku benar-benar ingin ayahmu mati. Sekarang bahkan kamu curiga bahwa aku tidak bisa merawat ayahmu dengan baik. Aku telah bekerja sangat keras selama berhari-hari, untuk siapa? Sekarang kalian semua membenciku."
Yuri Zhou menangis dengan air mata di seluruh wajahnya, seolah-olah dia telah banyak dianiaya. Wajah Lesikin tiba-tiba menjadi sangat jelek, dia berkata dengan mata merah, "Bu, apakah Jerry yang benar-benar mengatakan itu padamu? Ibu pernah berbohong padamu sebelumnya, tapi bagaimana aku bisa berbohong padamu tentang hal semacam ini?" Yuri Zhou menangis. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.